Jadi dulu itu waktu kecil, jujur saya takut air. Jujur suka pencak silat nih mungkin awal masuknya tuh dari dibully Kak biasanya. Oh ada ini apa sih olahraga ini panahan, asik kayaknya seru, habis itu gampang. Kembali lagi di podcast Kawan Celoteh, produksi RRI Tanjung Pinang. Hari ini barengan sama aku Adel, dan yang namanya Kawan Celoteh berarti aku nggak sendirian dong. Kawan Celoteh aku untuk hari ini sudah ada 3 kawan celoteh di sini. Hai. Ada Wicak, ada Faila, sama Nadia. Nah, untuk tema kali ini kita akan ngobrolin tentang semua juara berawal dari seorang pemula. Dan mereka ini adalah juara-juaranya. Oke, ini kan adalah atlet-atlet Kepulauan Riau nih. Dari Wicak atlet silat. Atlet pencak silat. Pencak silat. Terus kalau Faila? Ini atlet apa sih, panahan. Panahan. Nadia atlet Renang. renang. Oke. Jadi aku juga penasaran nih. Gak apa-apa ya aku tanya-tanya ya. Boleh gak? Boleh. Kan kita berceloteh, jadi nggak apa-apa ya. Wicak kan atlet pencak silat. Nah, ini emang dari awal udah tertarik di pencak silat atau sebelumnya itu justru kamu di cabur yang lain? Jujur sebelumnya saya itu di cabur lain Kak, di cabur badminton. Terus saya itu di sektor ganda. Terus partner saya itu pindah ke Surabaya. Jadi akhirnya saya sendiri. Saya main tunggal, terus kalah terus. Terus dari situ di perumahan saya ada ini latihan pencak silat. Jadi kayak penasaran gimana latihannya atau gimana gitu lah Kak. Itu jadi saya join ke situ. Oke, berarti awalnya tuh sebenarnya di badminton sampai akhirnya pindah dulu nih ke cabur yang lain karena nggak ada teman. Karena teman berarti nih awalnya nih. Oke, ini dari si Wicak ya. Terus kalau dari Faila sendiri emang di awalnya itu di panahan atau kamu di cabur yang lain? Sebetulnya pas SD itu dulu saya sempat di ini permainan apa sih, bola voli. Nah terus ya itu sama juga nggak ada teman. Nah jadi mau mencari yang lain gitu ya, mau mencari pengalaman yang lain. Habis itu lihat-lihat di sosial media, wah ini ada apa sih, panahan nih, kayaknya asik gitu ya, mau coba, dan ya udah. Akhirnya di panahan. Nah ini dari tadi tuh kayaknya tuh pada pindah cabur ya. Kita penasaran nih, kalau dari Nadia, kamu pindah cabur juga atau dari awal emang udah startnya di renang? Kalau Nadia dari awal memang startnya udah di renang. Jadi dulu itu waktu kecil, jujur saya takut air. Terus kalau mandi gimana? Maksudnya kalau mandi biasa, tapi kalau di kolam gitu, takut air kolam tuh pasti takut. Nah, jadi sewaktu-waktu waktu SD, itu teman saya ngajak, Nat ayo berenang latihan gitu. Lokasinya di Hotel Bali waktu itu. Nah di situ saya ragu karena kenapa? Saya takut tenggelam. Pokoknya semua takut walaupun di kolam. Iya. Apalagi di Trikora berarti kamu enggak? Iya, enggak banget, enggak pernah sentuh air pun di Trikora karena takut banget berenang. Oke, terus akhirnya gimana? Walaupun teman kamu ngajak tapi kan kamu udah takut duluan nih. Nah di situ karena saya muncul rasa penasaran dari teman saya ngajak, jadi saya berbincang sama orang tua saya, gimana nih? Ya udah coba aja gitu kata mamah kan. Setelah dicoba, memang awalnya agak susah latihan, tapi lama kelamaan pelatih sangat mengerti. Kalau saya bisa, tapi perlahan, dan lama-lama di kelas 4 SD itu saya dicoba untuk turun Wali Kota Cup. Wali Kota Cup 2017 kalau nggak salah. Dan di situ alhamdulillah juara 2. Langsung juara 2 ya. Kamu tuh sempat ngetargetin gak sih kalau kamu bakal jadi juara? Sebenarnya itu nggak berekspektasi banget. Karena kenapa? Karena yang pertama pressure dengan lawan-lawannya yang pasti.
Ya pasti ya, karena kan kamu di awal aja udah takut, terus tiba-tiba ditunjuk juga. Iya, benar. Untuk mewakili Tanjung Pinang ya berarti ya? Iya. Wali Kota Kap ya? Iya, betul. Oke, itu kisahnya dari Nadia yang ternyata dari ketakutan, ujung-ujungnya ternyata kamu justru ahli di bidang itu. Nyangka nggak Nadia? Nggak nyangka banget. Malah kayak kalau dipikir dari sekarang, alhamdulillah ya udah bisa berenang dari kecil, daripada kayak melihat mungkin anak-anak remaja yang sekarang masih sulit untuk berenang gitu. Jadi ya alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang ya. Iya dong, kita kan anak pulau, masa kita nggak berenang? Sayang banget ada Trikora kan ya, Wicak, Faila ya. Oke, ini udah dari Nadia. Terus aku mau coba ke Wicak lagi. Wicak itu kan dari cabur badminton. Iya Kak. Terus pindah ke Pencaksilat. pencaksilat. Itu kamu emang udah suka duluan sama bela diri atau gimana? Jujur suka pencaksilat nih mungkin awal masuknya tuh dari dibully Kak biasanya. Iya, dari dibully gitu. Ada kisahnya. Iya, ada kisahnya. Jadi waktu SMP kalau nggak salah saya itu saya lupa ngelakuin kesalahan apa gitu. Terus sebenarnya itu nggak terlalu fatal Kak gitu. Cuman dari teman-teman itu kayak anggapnya itu kayak fatal banget kesalahannya gitu. Jadi akhirnya saya sama di satu kelas itu dijauhin gitu. Enggak, maksudnya kayak circle-circlean gitu lah Kak. Iya, Gitu. iya, Jadi saya yang ngerti. kayak orangnya yang ya udahlah join kemana aja, join ke circle mana aja, yang penting ada teman gitu. Terus akhirnya ditawarin sama senior saya, namanya Kafis gitu. Karena Oh, si Kafis. Kafis ya dia kan pencaksilat Kak. Dan dia itu kakak kelas saya di Oke. SMP. Nah, terus di SMP saya itu ada pertandingan dan saya pertama kali ngeliat itu dia mainnya bagus. Terus saya akhirnya nanya, "Mas, mau join silat dong?" gitu. Ya udah kamu datang aja ke tempat latihan ini hari ini, nanti saya di sana gitu. Akhirnya saya di pencaksilat gitu. Tapi kan dari yang awalnya tuh kamu main badminton ya, Iya, Kak. ada kesulitan dong pastinya. Ini kan udah beda caburnya, udah lintas tuh pastinya. Iya, udah lintas, Terus Kak. kamu gimana? Jujur awal-awal ini sih Kak, struggle juga. Kayak di tempat latihan saya itu rata-rata yang udah ibaratnya udah menengah ke atas Ya, gitu, mereka tingkatan mungkin latihan mereka gitu. dari kecil ya. Dari kecil. Sedangkan saya itu baru mulai dari SMA. Baru masuk SMA tuh baru masuk silat. Jadi waktu saya latihan itu biasa tumbal kan Kak, anak baru gitu. Megangin samsak mereka. Ya terpental-pental juga Kak. Cuman Oke. dari situ saya dikasih tahu sama senior saya juga, nggak apa-apa, kami semua dulu kayak gini Kayak juga gitu awalnya. juga. Tapi akhirnya bisa sampai sekarang nih karena tahan dibanting itu Kak gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang masih bertahan di sini Kak. Di silat. Di silat. Justru nggak mau balik lagi ke badminton nih. Justru badminton kayak sekedar Hobi. hobi biasa aja. Hobi biasa aja, tapi justru setianya malah di Di silat silat, sekarang. iya. Nyangka nggak sih sebenarnya? Jujur nggak nyangka sih Kak kalau sampai sekarang bakal bertahan, itu nggak bakal nyangka. Nggak bakal Gitu. nyangka. Nah, sama kayak Nadia nih. Jadi penasaran kalau Faila sendiri kamu gimana? Kan awalnya tuh voli, terus lagi-lagi karena nggak ada temennya juga, akhirnya kepanahan. Iya. Itu ceritanya gimana Faila? Oke, nah aku dulu volley itu kan aku udah lama banget ya, udah SD. Dan di SMP itu aku nggak ada ikut kegiatan gitu kan. Ekstrakurikuler yang lain nggak ada ikut iya, tuh? nggak ada. Terus di SMP itu kan itu sempat ini ya, apa sih, COVID ya. Nah Iya. itu kan kita nggak ada aktivitas apa sama sekali, dan di situ tuh aku juga yang nggak ada apa sih teman gitu, segala macam nggak ada. Terus pas masuk SMA adalah mikir kayak nggak mungkin aku mau di sini aja gitu kan. Mungkin aku mau cari apa sih ini Cari tantangan yang bidang, lain iya, ya. minat di bidang lain gitu. Abis itu karena ketemu di sosial media kan, oh ada ini apa sih olahraga ini, panahan, asik kayaknya, seru. Abis itu gampang, mikirnya sempet kayaknya gampang, Oh, cuman sempat ngebidik. mikirnya kayak oh gampang ini Kayak, kayaknya tinggal gini doang iya, nih. tinggal narik doang gitu kan. Terus pas udah nyari, nyoba, oh nggak gampang gitu rupanya, fisiknya juga harus main banget gitu. Nah kan aku juga karena SD udah sempat di volley, nah jadi untuk fisik aku Aman. udah lumayan aman. Nah, cuman kayak kalau masalah bidik gitu lumayan susah sih buat aku. Cuman kalau untuk awal-awal nggak ada apa ya, ini sih nggak ada tekanan gitu di lingkungan. Oke. Apa mana, alhamdulillah support semua. Support semua Iya, ya, no pressure ya. Iya, no, jadi aman aja gitu.
gitu. Tapi struggle-nya apa? Ini kan kalau dari Nadia tadi aku juga tahu dia emang ada ketakutan sama air, tapi tahu-taunya itu yang bikin dia jadi atlet sampai detik ini. Terus juga kalau untuk si Wicak tadi ya struggle-nya ya pasti beda dari yang oleh badminton, anu bola terus tiba-tiba nonjok-nonjokan gitu kan. Kalau Faila apa? Fisik itu fisik nggak aman juga sih. Karena kan dari SD ke aku masuk di atlet yang ini itu tuh pas SMA. Jadi lebih jaraknya berat ya? jauh ya. Nah, terus pas Covid juga kan kita nggak ada ngapa-ngapain. Aku juga udah nggak ada olahraga lagi. Terus pas aku baru tahu ternyata di apa sih di atlet ini nih fisiknya juga tetap ada. Aku kira kan cuman sekedar membidik doang, nembak gitu kan. Kayak ya udah nih palingnya tinggal ngeker doang tinggal sih? ngeker doang gitu. Ternyata ada fisiknya kayak lari lah, push up lah apa. Oh, nah semuanya gitu. dapet Ada. juga ya? Nah, jadi nah itu sempet jadi apa ya? Momok. Sempat jadi momok, kenapa? Iya, ya gitulah intinya. Nggak sempat mikir kayaknya nggak bakal kuat atau bakalan sebentar doang gitu. Cuman ternyata alhamdulillah kan banyak dukungan juga. Jadi aku bisa sih ini, bentar lagi juga bisa lah ini dapat gitu kan. Ya udah jadi tetap lanjut gitu. Kalau dibilang masalahnya nggak banyak sih. Nggak banyak. Palingan ya tentang masalah olahraganya lagi aja nih, ya kan? Fisiknya kan harus paling kan. dikuatin lagi gitu. Oke, ini kalau kita ngebahas tentang fisik juga ya, tadi dari Nadia yang aku juga sempat mikir, karena kan aku orang awam ya, aku mikir, oh ya kalau panahan di time zone aja ada nih, kita tinggal mana-mana kayak gini doang kan. Nah, kalau untuk di renang fisiknya gimana Nadia? Kalau untuk di renang sebenarnya kalau untuk fisik dasar itu masih sama ya. Dari yang lari, terus ya fisik-fisik biasa kayak sit up, apa segala macam. Dan di renang ini juga mempunyai alat fisiknya sendiri. Ya jadi aku lupa namanya, pokoknya dia tali. Oke. Dia jadi kalau misalnya kita narik, kita nahan. Oh itu di kolam renangnya? Enggak. Oh di darat. Iya di darat. Oh. Gitu. Tapi di kolam renang ada juga. Itu lebih berat lagi berarti. Itu lebih ya? berat lagi karena kenapa? Karena kita yang ketarik. Kalau di darat kan kita yang narik tali. Kalau kita di kolam kita yang ketarik. Dan disitulah tenaga kita diuji. Di air justru. Di air justru. Karena kecepatan tenaga ketika kita memakai alat itu, ketika dilepas dia pasti kencang. Nah, jadi kalau misalnya dari awal kita hanya pemanasan biasa, di situ mungkin tenaganya masih stabil. Tetapi ketika kita sudah memakai beberapa alat yang mungkin cukup berat, itu badan kita terasa panas, keringat bisa kerasa. Padahal di dalam air. Padahal di dalam air itu bisa kerasa. Karena kenapa? Tenaganya keluar, semua otot-ototnya bergerak. Nah, di situ sih semua diuji. Untuk di fisik berarti ya, Iya. olahraga fisiknya ya. Nah, kalau misalnya Wicak itu di silat gimana? Kalau untuk latihan silat itu Kak, dia mungkin untuk latihan fisiknya sama kayak semuanya, sama cabur ya, mungkin lari dan mungkin push up, sit up gitu ya. Cuman kami ada tambahan kalau misalnya udah mau mendekati pertandingan, kami ada sesi sparringnya. Oh, berarti itu sesama klubnya aja kan? Ya sesama dalam satu klub itu sparring. Itu biasanya kami pakai alat samsa itu sekitar satu orang itu 15 menit Kak. Jadi tanpa henti 15 menit gitu. Nendang, ya. Karena kalau misalnya ditawarin mau materi ini atau lari 10 kilo, lari 10 kilo. Mending lari 10 kilo dibandingin nendang gitu? Iya, soalnya lebih berat Kak. Soalnya 15 menit itu kayak ada istirahat paling cuma semenit. Jadi kalau 15 menit itu istirahat cuma 3 menit lah gitu. Pegel. Iya pegel Kak. Kebas gak sih biasanya kalau kayak gitu? Biasa kebas, sesak udah sesak gitu Kak. Tapi di situ juga belajar mental sih Kak. Soalnya karena misalnya udah capek ini kita paksa biar misalnya di gelanggang kita juga terbiasa. Misalnya kita udah ada sakit misalnya di kaki atau di tangan, pokoknya anggota badan yang sakit, kalau masih bisa ditahan, ayo masih gerak, ayo masih tarung lagi gitu Kak. Oke, berarti secara nggak langsung sebenarnya ketika jadi atlet itu mentalnya juga udah harus dibangun ya. Ya harus kayak kalian juga nggak bisa nyerang, nggak mau nyerah malahan ya. Bisa nyerah tuh bisa,
Tapi kan kalau udah sejauh ini sayang banget dong, masih Iya. banyak pertandingan-pertandingan yang bisa kalian ikutin. Iya, bener, Kak. Berarti itu target kalian juga. Untuk pertandingan pertama tadi Nadia aku tahu Wali Kota Cup ya. Iya. Terus kalau Faila pertandingan pertamanya Pertandingan pertama itu kemarin di mana sih, Batam. di Batam. Di Batam, iya, seprovinsi berarti ya. Nah itu belum dapat. Itu first banget ya. Itu first banget. Dan di situ aku akuin mental aku belum ada. Itu aku nangis di situ juga. Itu first time First banget. time banget. Ya. Di Terus, Batam terus? langsung. Di Batam langsung yang kayak yang aku tahu atlet-atlet Batam itu yang memang udah dari lama gitu loh atlet-atletnya. Nah jadi ya cukup kuat lah ya lawan-lawannya. Sempet sih kayak aduh bisa nggak ya, belum dapat kan ternyata. Nah kan mental aku belum jadi di situ, jadi masih nangis lah di situ. Oke, mungkin karena kamu udah kebawa duluan sama pikiran kamu kali Iya. ya. Padahal sebenarnya bisa, cuman karena kayak kamu ngerasa aduh aku kan baru. Iya, aku baru. Karena itu bakalan ngaruh juga kan. Iya ngaruh banget, itu stres lah ya bisa dibilang di situ, stres banget. Dan itu bidikan udah Gak karuan udah juga. nggak karuan lagi. Ya udah hasilnya juga kurang memuaskan lah ya, jadi belum dapat. Terus aku baru dapat itu di pertandingan kedua. Di pertandingan kedua. Pertandingan kedua itu di Pinang, yang pas di Hotel Bali. Itu apa ya? Sepelajar setahu aku. Sepelajar, sekota Tanjung Sekota Pinang. Tanjung Pinang. Nah itu aku baru dapat di jarak 20 meter. 20 meter. 20 meter aku dapat juara 2. Wis, mantap dong. Iya. Berarti itu kan walaupun yang pertama kamu sempat ngedown juga, tapi Iya. akhirnya kamu tahu kapan kamu buat bangkit kan. Iya, dan itu nggak terlalu lama juga sih, cuman sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu jaraknya. Ya udah akhirnya bangkit lagi nih, Bangkit ikut lagi. lagi Iya, ikut lombanya. lagi lombanya. Tapi itu masih kayak ke bawah nggak sih tentang perasaan kamu itu? Aduh ini bisa nggak ya? Jujur masih, walaupun Tanjung Pinang doang ya, masih sih kayak kan aku masih baru banget ya Kak di situ. Jadi aku masih belum kenal nih orang-orangnya Gimana taktik mereka, iya, bidikannya benar-benar. ya. Terus udah pernah juara sampai mana gitu kan, ya gitulah. Jadi sempat kepikiran juga, cuman alhamdulillahnya di pertandingan kedua ini aku dapat hasil yang Dapat cukup hasilnya. memuaskan sih, iya. Tuh pantang menyerah memang kuncinya Iya, ya. benar-benar. Oke, terakhir di sini ada Wicak. Wicak untuk pertandingan pertamanya di mana? Untuk pertandingan pertama saya itu di tahun 2018 Kak. Itu kalau nggak salah event kota, cuma saya lupa nama eventnya apa. Itu saya juara 3. Juara 3. Juara 3 di kelas remaja. Gitu. Oke, nah berarti ini kalian ikut-ikut tanding itu kan juga karena kerja keras kalian juga. Soalnya ya yang satu ada ketakutan karena air, yang Wicak pindah cabur, terus juga Faila juga sama. Tapi kalian kan gigih nih di sini. Ada nggak sih sosok yang bikin kalian itu yang nggak mau nyerah nih, yang berpengaruh dengan bidang kalian? Siapa Nadia. duluan? Jadi ya. Sosok yang nggak bikin menyerah, yang pasti orang tua. Oke. Ya, itu memang pernah sempat mau menyerah, tapi satu di lain hal orang tua dan support dari teman-teman juga penting sih, apalagi support dari pelatih yang keras untuk melatih kita itu sangat penting. Siapa nih pelatihnya, boleh di-spill nggak namanya? Ganti-ganti Kak. Oh ganti-ganti. Oke. Oh berarti coach itu juga ngaruh ya? Iya. Tapi satu coach yang sangat amat dikenang itu udah almarhum Pak Agus. Oh Pak Agus ya benar-benar. Iya. Itu pelatih yang paling best sih. Best of the best Iya, ya. best of the best banget. Ya walaupun sering galak. tersindir. Pokoknya dia memang pelatih yang sangat baik. Ya Pak Agus. Oke. Iya. Berarti itu yang berpengaruh untuk Iya. perjalanan atlet kamu ya. Iya. Kalau Faila? Ya aku ini juga orang tua juga itu penting banget, dari finansial semua orang tua aku support alhamdulillah. Terus coach aku juga itu ngebangkitin semangat kita banget. Oh, gitu. waktu kamu lagi down-nya itu Iya. coach kamu yang nyemangatin kamu Iya, juga. itu semua coach ya pasti kayak gitu ya. Ya, pasti kayak gitu. Jadi ya bisa nimbulin kayak aduh aku bisa gitu.
Pasti kayak gitu. Coach sama orang tua. Ini Iya. penting banget nih. Kalau Wicak mungkin ada tambahan yang lain gak sih? Kalau saya mungkin sama aja ya Kak, orang tua dan pelatih. Mungkin tambahnya ada teman saya yang selalu mensupport saya ketika saya pengen menyerah. Kayak misalnya contoh kemarin baru banget nih Kak di 2025 gitu. Oh, baru ikut lomba lagi. Baru pengen mau ikut lagi. Oke. Ya, setelah vakum setahun gitu kan. Terus pengen nyerah soalnya bingung Kak antara mau lanjutin pendidikan, soalnya mau fokus di pendidikan atau masih mau turun pertandingan gitu. Soalnya agak berat nih Kak kalau dijalanin dua-dua barengan gitu. Iya. Terus Ngerti. nanya teman, apa aku nyerah aja ya apa gimana gitu. Terus mereka bilang, kan dirimu pernah bilang ke aku cita-citamu pengen masuk pelatnas gitu, pelatnas gitu. Pokoknya pelatnas gitu. Untuk masuk SEA Games atau Asian University Games gitu kan. Kok mau menyerah sekarang gitu. Ingatlah sekarang ingat ini aja awal dirimu mulai kenapa, tujuanmu apa. Dari situ saya akhirnya kayak oh iya juga ya, Semangat lagi gitu Kak. Oke, 2025 berarti kamu udah mulai latihan lagi nih. Iya, mulai aktif lagi setelah kemarin magang nggak di Batam. Oh, magang di Batam. Nah, ini udah balik Tanjung Pinang, udah latihan. Udah latihan lagi ya. Kalau untuk jadwal latihannya berarti sekarang kayak gimana, Wicak? Kalau sekarang karena udah mau mendekati pertandingan Kak, itu dari pagi sama sore. Dari pagi sama sore. Pagi sama sore atau Iya, latihan? latihan. Startnya dari jam? Dari jam 7. Jam 7 pagi? Jam 7 pagi sampai jam 8 atau setengah 9 gitu. Itu untuk latihan fisik. Terus sorenya itu dari jam 4 sampai setengah 6. Itu latihan teknik Kak. Oh, itu kamu latihannya barengan sama teman-teman atau kamu sendiri aja nih? Kalau yang pagi untuk saat ini saya masih sendiri Kak. Itu kalau yang sore saya sama teman-teman Sama di tempat teman-teman. latihan. Kalau untuk sama ini ya, kegiatan kamu kan selain jadi atlet kan juga mahasiswa nih. Iya mahasiswa Kak. Nah, itu ngaturnya? Itu ngaturnya, nah untuk kebetulan saya sekarang lagi skripsian Kak. Nah, jadi skripsi itu saya kerjain waktu di luar jam latihan, kayak misalnya siang jam 10 sampai jam 2, terus lanjut lagi jam 7 sampai jam 9 gitu. Oke, jadi emang time manajemennya lagi Time manajemennya ya, ada. kamu atur ya. Ya lah, habis capek belajar skripsi gitu Iya, kan, skripsi. bantai nih. Ya sekalian gak Iya, sih kalau bener, gitu kan, bener Iya, kan? sekalian capek aja lah gitu. Sekalian capek aja kan. Terus kalau Faila gimana nih untuk jadwal latihannya? Kan aku di atlet ini aku cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Aku sempat istirahat juga sekitar 6 bulanan. Itu karena sibuk sekolah waktu di kelas 2 SMK. Itu sibuk banget, itu sampai di hari Minggu juga aku tetap datang. Nah, jadi waktu buat latihan kan nggak ada. Nah, terus waktu mulai kepikiran kayaknya aku masih butuh deh buat jadi atlet gitu. Masih mau jadi atlet Wih, gitu masih ya. ada pikirannya Iya, tuh ke sana kayak, tuh. masih mau deh jadi atlet. Coba deh atur waktu lagi gitu. Alhamdulillah bisa. Nah, aku sekolah itu kan full day. Iya, itu kan kita latihan kalau nggak lagi deket-deket ini lomba itu latihannya 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Iya, 3 kali 3 kali ya. 3 kali dalam seminggu itu fleksibel. Maksudnya kamu yang nentuin atau dia Enggak, emang? dari Dari merekanya. dari ininya merekanya. Terus nah, itu kan jadwal latihannya kalau di weekday ya. Weekday itu sore, mulainya dari jam 4. Jam 4 sampai jam 5 atau setengah 6 gitu. Nah, aku kan pulang jam 4. Jadi mau nggak mau kejar-kejaran sebenarnya. Kejar-kejaran. Ya, cuman daripada nggak sama sekali mending nggak saja. Mending nggak Iya, saja. mending nggak saja. Cuman kalau di hari weekend kayak Sabtu Minggu itu biasanya itu pagi. Cuman tergantung dari coachnya juga bisa pagi atau mau sore. Gitu. Tadi kan kamu sempat bilang kejar-kejaran juga nih. Biasanya kalau telat, ini tuh kita pasti ada dihukum nih. Ada dihukum lari lah. Emang kamu gak kena hukum tuh? Nah, kan aku juga cerita ke coach aku sekolah full day. Jadi udah pasti ngerti, oh iya untuk aku mungkin masih dimaklumi bisa kalau datangnya agak telat gitu. Oh, Kecuali weekend kamu telat ya. Itu baru kena hukumannya ya? Adalah hukumannya paling kayak ya lari. push up, Larinya gitu-gitu. berapa kilo tuh? Muter lapangan? Muter lapangan. Oh, muter lapangan. Berapa putaran tuh? Paling 2 kali. Paling 2 Cuman kali. lapangannya ya Lapangannya gede kan? ya gede lah. Terus kalau Nadia gimana nih untuk jadwal latihannya? Untuk jadwal latihan
Mungkin kalau dari zaman SMA ya, itu Nadia latihannya dari kita pulang sekolah jam 4 ya kurang lebih sampai jam 8 malam. Dari jam 4 sampai jam Iya. 8 malam tuh sekolah tuh. Iya. Oke. Dan itu tiap hari. Berarti kamu nerima risikonya banget tuh Nadia ya. Tapi itu wajib Kak. Karena kenapa? Karena kita sehari nggak renang aja, itu stamina kita kurang. Oh, langsung turun ya. Tenaga kita udah berkurang. Hmm. Kerasa, karena renang ini yang dipecahkan itu waktu. Kita sehari nggak latihan bisa turun waktunya. Kalau misalnya tenaga kita nggak keluar. Oh iya kan, siapa Iya. yang paling cepat ya dihitung Iya, dari betul. akurasi waktu ya. Mm-mm. Jadi tiap hari selama Tiap kamu sekolah hari. itu tuh. Iya, betul. Jadi kalau dibandingkan saat kuliah ini, saya latihannya tetap tiap hari. Tapi karena saya kelasnya kelas malam, jadi saya latihannya pagi atau misalnya di pagi hari ada kendala sore sebelum Kelas. iya sebelum kelas. Oh. Sebelum kelas sudah selesai gitu. Berarti semua ini pada ambil resikonya juga ya. Iya, Time iya, manajemennya juga diambil ya. Nadia juga bukan berarti nggak ada kompensasi waktu kamu telat latihan. Terus juga kalau sampai dia nggak latihan bolong aja sehari, nantinya bakalan kurang juga staminanya. Oke. Tapi apa nih yang bikin kalian tuh semangat selama latihan dari Wicak? Kalau aku yang bikin semangat itu karena aku punya target sih Kak. Oh, ada targetnya. Ada target. Target aku itu mungkin yang dekat ini adalah Pomnas 2025 di Jateng. Jateng. Iya, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Jateng. Itu kenapa yang bikin aku semangat karena pertandingan ini di kampung halamanku Kak. Oh, jadi Iya. ceritanya mau pulang kampung Mau pulang sekalian. kampung sekalian Kak. Terus ya karena keluarga besar sana juga taunya kan ini si Wica atlet, cuma taunya gitu doang, cuman nggak pernah melihat langsung gitu Kak. Jadi saya pengennya waktu saya buktiin, buktiin gitu Cak. Kak. Jadi karena ini di kampung halaman saya sendiri juga. Jadi saya pengen tuh waktu saya tanding sana ada keluarga besar nonton gitu Kak. Oh, Gitu. oke. Ada ininya ya, tim Ada tim support, suksesnya ya, ya, tim suksesnya. supportnya ya. Iya, Kak. Oh, udah ada targetnya, itu salah satu hal yang bikin kamu juga semangat Iya. buat latihannya. Atau mungkin ada yang support yang lain gak? Ayo. Gak ada sih Kak. Ya paling temen itu doang Kak. Oh, teman ya. Oke, Faila, apa yang bikin kamu semangat latihan di balik kehetikan kamu juga nih ya? Anak sekolah, belum lagi sekarang juga mau daftar kuliah bahkan. Iya. Itu aku sama di 2 tahun itu aku juga ada apa sih yang mau aku capai itu sampai ke kejuaraan nasional aja. Sama 2 tahun itu kayak aku minimal adalah satu ikut kejuaraan nasional gitu. Jadi kayak aduh pengen nih ikut bisa gitu. Nah jadi itu bikin semangat gitu sih buat ngecapai. Terus dukungan ini juga lingkungan di sekitar kan enak. Nah, jadi itu kadang bikin semangat gitu mau ini apa sih buat itu latihan. lagi. Iya, itu seru mau jumpa apa sih teman-teman. Teman-temannya. Iya, terus mau jumpa coach juga itu lingkungan buat aku ngaruh sih. Ngaruh banget Iya, ya ngaruh jadinya banget. ya. Iya. Oh, berarti bersyukurnya kamu itu ketemu sama teman-teman yang dimana kalau temennya belum ada pencapaian kayak ayo kamu bisa nih, Iya. ada lomba yang ini nih, ntar Iya, targetnya kamu benar-benar. harus ini nih, gitu Iya, ya. benar-benar kayak saling support satu sama lain itu Ih, seru. Beruntung banget ya berarti dia ya, karena kan ada beberapa tempat yang justru tuh kayak kalau bisa aku aja nggak sih, nggak perlu dia nggak Oh sih. no, kalau di tempat aku justru kita maunya sama-sama gitu. Ayolah bisa bareng-bareng nasional gitu. Justru di tempat aku kayak gitu. Jadi itu Bersinernya serunya. sama-samaan Iya, ya. bareng-bareng. Terakhir di sini ada Nadia. Nah, kalau Nadia sendiri gimana nih? Apa yang bikin kamu tuh semangat latihannya? Yang buat aku semangat, yang pertama itu pasti dari orang tua yang mungkin dari dulu ngantar jemput latihan, terus selalu menunggu, dan setelah itu semangatnya dari pelatih juga, karena pelatih yang sangat keras juga itu datangnya dari semangat. Oke, tapi ya walaupun kita tahu ya, coach itu kan kadang kalau misalnya di lapangan sama lingkungan pribadi nih, udah kelar latihan atau udah kelar tanding bahkan itu bakalan beda banget. Jadi kalian tuh kayak udah oke-oke aja deh, walaupun ntar juga di lapangan bakal dimaki, it's fine. Iya.
Kan itu udah jadi hal yang biasa juga. Aku jadi pengen tahu juga nih, ada nggak sih hal-hal yang ngebekas banget sama kalian ketika kalian latihan? Oke. Kalau dari Nadia ya, hal yang paling membekas itu kalau dari latihan nangis sih. Hah? Kenapa Iya. nangis? Karena nggak pecah rekor waktu. Oh. Nangis, muntah, Mhm. itu pasti. Perutnya kram, itu pasti. Itu hal yang seru. Hal yang seru banget. Tapi disitulah mental kita diuji. Jadi kalau misalnya rekor waktunya nggak mencapai, ulang lagi sampai melewati batas rekor waktu. Rekor waktunya itu ya. Itu keseruannya dia, aku agak serem juga ya jadinya ya ternyata. Aku penasaran nih, kalau untuk Waila sendiri keseruan kamu dalam latihan itu apa? Ya itu aku juga sama, itu nangis. Itu karena luka-luka di fisik ya. Kalau di fisik kayak di otot atau di lengan gitu kan ada. Terus gak capai skor itu nangis banget. Nah itu kan di tempat aku latihan ya. Kalau di tempat aku latihan, coach aku biasanya ada apa sih target minimal ngecapai skor segini-segini. Nah nanti kalau misalkan enggak mencapai ada hukumannya. Itu seru Dan sih. Itu seru ya, luka-luka Iya. yang kayak gituan seru ya. Seru, dapat hukuman ulang lagi sampai capai skor. Agak mainstream ya ternyata. Oke. Ini dua wanita ini seperti ini ya Wicak ya. Kalau Iya. Wicak sendiri keseruan kamu dalam latihan gimana? Kalau keseruan di tempat latihanku sendiri itu Kak, ini sih Kak, mungkin hampir sama ya kayak mereka. Cuman bedanya kalau mereka mungkin luka-luka atau kejar target waktu. Kalau di aku ini di waktu latihan itu sampai ini Kak, sampai kenok kayak sesak napas gitu Kak. Tapi dari situ tuh kita tahu Kak kurangnya kita tuh di mana. Misalnya kan kenok nih, kenoknya di perut. Berarti kita tahu otot perut kita tuh masih lemah gitu. Jadi akhirnya kita kencengin lagi di otot perut gitu. Sama kalau momen yang paling membekas itu junior saya jadikan saya sosok ini Kak, sosok penyemangat mereka gitu. Oh, jadi kayak jadi mereka semangat karena di saya gitu. Itu sih Kak. Makanya saya datang sama semangat terus latihan tuh karena junior saya lihat saya gitu. Oh iya dong, masa kamu udah dijadiin patokan buat mereka, Iya. terus kalau kamunya nggak semangat juga kayak salah orang Iya. nih. Sama Jangan juga saya kan dong. sebelumnya juga punya sosok juga di tempat latihan. Jadi kayak menurut saya itu memang turun temurun di tempat latihan tuh gimana gitu Kak. Oke. Jadi tiap atlet yang latihan tuh punya sosoknya tersendiri di tempat latihan gitu. Tapi keren loh karena Wicak ternyata salah satu orang yang menjadi sosok tersebut ya sekarang Iya, ya Kak. Wicak Saya ya. juga nggak nyangka kayak gitu Nggak bisa nyangka. dijadiin sosok sama mereka. Wih, kita lihat nih nanti prestasi selanjutnya dari Wicak bakalan seperti apa. Karena tahun 2025 juga udah ada targetnya ya. Udah ada target sendiri Kak. Salah satu targetnya tadi yang kamu bilang? Salah satu targetnya itu Pomnas Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Oh, yang bakalan ke Jateng. Ke Jateng, ya, Kak. Ada target yang lain juga nggak selama tahun 2025? Mungkin ini sih Kak, Porprov juga. Porprov, iya. Porprov. Berarti kamu angkatan berapa nih? Tahun berapa nih lahirnya nih? Aku kelahiran 2003 Kak. 2003. 2003. Masih bisa ikut untuk Porprov 2025 ini? Masih bisa Kak. Oh masih bisa Masih ternyata bisa. ya. Oh oke, good luck. Faila, targetnya untuk tahun 2025. Aku kan aku udah stop ya kebetulan Mhm. di apa sih atlet. Mhm. Ya udah sekitar 1 tahun yang lalu pas enggak sih, ini pas udah setahun ini. Oh, pas ini udah setahun ya? Udah setahun. Karena kan yang aku mau les itu kejuaraan nasional. Nah, pas banget di kejuaraan nasional itu aku langsung stop. Langsung Oke. stop ya karena mau lanjut ke pendidikan. Oh, fokus ke iya, pendidikan jadi dulu. sekarang target aku ke pendidikan aku aja. Oh ke pendidikan dulu. Iya, kalau di apa sih atlet mungkin udah belum tahu ya nanti kalau pikiran ini beda lagi, mungkin bisa balik lagi. Cuman mungkin bakal dijadiin hobi. Oh, bakal aja. dijadiin Iya, hobi. jadi fisik tetap tetap kuat, dikuatin juga ya. tetap Oke. dikuatin. Tapi kita belum tahu ya pastinya Faila ini bakalan balik lagi, juga kemungkinan besarnya pasti bakalan ada. Karena dari cerita di awal aja tadi Doi udah bilang, ngapain ya? Kayaknya cari yang lain ya. Nah, mungkin tiba-tiba nantinya di pertengahan jalan bakalan balik lagi ke atlet. Nah, dia targetnya tahun 2025 biasanya renang paling banyak juga nih.
Oh iya sih pasti, tiap tahun itu pasti ada aja lombanya. Tapi untuk target Nadia yang sekarang, yang pasti sama dengan Wica, yaitu Pomnas 2025. Di tahun 2025 ini. Ini Iya. salah satunya kan, berarti bukan satu-satunya kan? Iya. Emang selain itu ada apa lagi? Mungkin kita nggak tahu ya apakah Porprov diikutkan atau tidak, karena kan harus ada seleksi. Ya mungkin kalau misalnya tidak mengikuti Porprov, paling fokus ke pendidikan. Fokus ke pendidikan. Iya. Tapi tetap ini dijadiin target buat kamu. Iya benar, insya Allah. Insya Allah. Oke, itu dari tadi juga kan waktu kita ngobrol kita udah tahu struggle kalian apa juga, keseruan kalian. Tapi ada nggak sih hal-hal yang unik nih di balik bidang kalian? Kalau di silat uniknya dari cabur yang lain itu apa, Wicak? Apa ya kak? Saya juga bingung uniknya apa. Cuman mungkin karena pencaksilat ini budaya asli bangsa Indonesia, jadi uniknya di situ kak. Kayak kita mempelajari budaya sendiri gitu. Oke. Budaya bela diri Indonesia gitu. Mungkin itu sih kak menurutku yang unik dari pencaksilat ini. Oke, berarti ini secara nggak langsung kan juga melestarikan budaya Iya, kita melestarikan ya, budaya berarti Indonesia. ya. Tapi selama kamu di pencaksilat, apa sih hal yang kamu dapetin? Yang ku dapatin di pencaksilat itu yang pertama mungkin relasi ya kak. Relasiku mungkin dari provinsi luar juga ada, dari pencaksilat sendiri itu juga ada. Terus mentalku kebentuk selama latihan, terus time managementku juga kebentuk di selama latihan juga. Jadi itu kebawa di kehidupan sehari-hari kak. Itu dari time management, terus kebetulan sekarang aku jadi asisten pelatih, jadi kayak aku belajar memimpin juga, terus sama disiplin itu sih kak. Oke, berarti semua itu dapat ya. Dapat. Dari segi fisik dapat, tapi untuk kehidupan pribadi juga Juga dapat. dapat, ya. Untuk Faila sendiri, ini kan unik juga ya, atlet panahan nih. Langka juga karena di Tanjung Pinang tuh lumayan jarang kan, jujur ya? Iya, jujur Jujur ya, kan, jujur Faila ya. ya. Apa aja yang udah kamu dapetin selama kamu jadi atlet panahan? Jujur itu banyak ya, susah sih buat aku jelasin. Intinya fokus aku dapat. Aku dulu anaknya susah banget fokus, jujur. Terus mental aku juga itu nampak banget sih berubahnya. Mental aku yang dulunya kayak apa ya? Yang kayak apa sih, kecil gitu lah, mental yang gitu udah beda sih sekarang. Jadi lebih berani iya, juga. Jadi lebih oke lah gitu. Oke, gas-gas aja nih. Gas-gas aja lah gitu. Nah, mental itu sejak atlet juga Kebentuk ya jadinya. bentuk, terus disiplin waktu itu juga. Nah, itu jadi kebawa ke sekolah gitu. Sampai detik ini iya, juga. sampai detik ini juga sih. Terus apa ya? Abis itu banyak apa sih temen juga Teman. yang sampai luar gitu, sampai luar kota ada. Relasinya dapat Iya, juga. relasi dapat juga. Kalau di renang, Nadia? Kalau di renang, yang pasti renang ini caburnya banyak Luas nomor. banget ya. Iya. Cabur yang paling banyak nomor sih di renang ini. Di renang ini yang udah saya dapatin, yang pasti ilmu dari pelatih, dari yang awal mengajarkan saya dari berenang dasar hingga mengapung, hingga nggak bisa tenggelam lagi. Oh, udah aman ya? Nggak Udah pakai pelampung aman, berarti aman nih aman. sekarang nih? Widih. Dan di satu sisi alhamdulillah saya jadi pelatih. Oh, coach Pelatih juga? renang, iya. Pelatih Wow. tetap. Saya ngelatih sendiri. Mhm. Itu di Hotel Pelangi dari yang anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Oke, ternyata dapat ini ya, dapat pekerjaan Iya. sekarang. Karena waktu itu saya ngambil sertifikat pelatih lisensi C di Batam. Oh, oke. Nah, kita udah tahu juga ya ternyata dari dunia olahraga sebagai atlet tuh banyak hal-hal yang kalian dapetin juga. Aku juga mau tahu dong pesan dari kalian nih untuk anak-anak muda seumuran kita atau ya buat anak-anak muda di bawah kita lagi. Apa nih pesannya? Mungkin pesan dari aku, jangan takut untuk bermimpi ya kak. Dan terus setelah bermimpi itu jangan takut untuk memulai, karena mimpi saja nggak cukup, kita harus mulai kita harus menggerakkan mimpi kita sendiri gitu. Wih, siap bang, ada actionnya juga ya. Kalau Faila? Aku ini kata-kata aja lah ya. Hmm. Eh, Paham.
Bukan. belum. belum. Sesuatu yang positif yang mau lakuin sekarang itu akan berdampak besar untuk di masa depan kamu. Nah, oke. Terakhir ada Nadia, boleh dong pesannya buat para anak muda. Untuk para anak muda yang ingin berprestasi juga, Nadia cuma ngingetin untuk tidak menyerah dan jangan terlalu pressure terhadap lawan, karena lawan yang terberat adalah diri kita sendiri. Tuh, udah ditekanin ya semuanya. Jadi kalau misalnya kamu nggak mulai tentang mimpi kamu, ya kamu nggak bakalan tahu nantinya bakalan seperti apa. Oke, itu dia kawan celoteh kita untuk edisi kali ini. Jadi thank you juga buat Wicak, Faila, Nadia, dan sampai jumpa kembali ke kawan celoteh berikutnya. Bye.